Ekonom Robani, Bisa, Ekonom Robani, pasti bisa. Ekonom Robani. Bersama kita bisa. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Hello good people. Wilujeng sumping. Piye kabare? Elo ajo ndak nyoyo, sadowe, sanak-sanak. Welcome to Isef Podcast. Podcast bersama Berintegritas. bersama aku Fikri. Dan aku Hasna. Halo Fikri. Halo Eva. Apa kabar nih hari Wah, ini? alhamdulillah baik nih. Sangat-sangat baik. Hari apa sih hari ini? Sekarang hari Sabtu. Oh, hari Sabtu. Malam Minggu ya malam ini. Ya, wah ini sangat ditunggu sih kalau malam Minggu itu. Gitu ya. Iya. Biasanya kan apa ya? Kita nggak kuliah ya harusnya. Nah, Karena iya, kan tapi- biasanya hari Sabtu tuh libur. Enaknya Tapi libur kita sih. harus kuliah ya hari ini ya. Ya begitulah, bersyukur. Iya. Kita ini kan ekonom Robbani ya. Kita Iya. tuh sobat solih ya bisa dibilang gitu lah ya. Jadi tema kali ini nih kita bakal ngebahas tentang apa tuh namanya? Tentang dakwah digital nih Fikri nih. Wah, sangat menarik untuk tema. Iya, sangat menarik banget itu Iya, tema benar. terkait digital itu. Iya benar. Jadi yang bahwa kita ketahui nih ya kalau misalnya umat muslim itu kan wajib berdakwah nih ya, Fikri Iya. ya. Tapi banyak nih di luar sana yang nggak pede gitu loh buat berdakwah. Salah satunya saya juga sih. Sama sebetulnya. juga, saya juga Gitu kurang. ya. Banyak yang bilang katanya kalau berdakwah itu ya ustazah, Nah, ustaz, benar di harus yang depan. punya ilmu tuh. Bener, di masjid dan segala macam. Nah, tapi kali ini nih kita bakal ngebahas sama narasumber kece kita. Wah, nih. siapa tuh? Siapa tuh? Kita di sini ada Kak Fitri. Fitri. Halo, assalamualaikum guys. Waalaikumsalam, Ini Kak. dipanggilnya Kak Fitri atau Kak Pipit. Kak Pipit aja. Kak Pipit ya biar lebih akrab gitu ya, Kak. Kak Pipit ini katanya alumni ya? Alumni bukan ya? Aduh, kayak kalau masih alumni misalnya. Alumni berapa tuh, Kak? Tua banget ya. Iya, tapi kayak alumni tapi kok mukanya sama ya kayak saya ya. Seumuran Kayak gitu. kita Kayak sekelas kita. nggak sih Kak? Iya, dong. Kayak Awet sekelas muda ya? nih. Iya. Oke. Dulu Gimana? di prodi apa nih Kak? Dulu aku di Prodi Perbankan Syariah. Kalau kalian? Hukum, Kak. Hukum. Kita nih. Nah, satu kelas nih, Kak, kita. Satu kelas nih Oke, kita anak 2 lawan FES. 1 ya. Pasti tetap aja sih pasti kalah. Oh gitu? Iya. Oh, pesimis ya? Kan kita masih junior ya, Fitri ya. Iya. Kan Iya. kalau Kak Pipit udah berapa tahun di sini, Kak? Berarti. Berapa tahun ya? 3,5 tahun sih kuliahnya. Alhamdulillah. Oh, berarti tamat dengan selamat lah. Tamat belum Amin, selamat amin, ya. amin. Tepat waktu lah ya. Nah, iya. Masya maksudnya Allah. itu kan. Kita harus banyak-banyak belajar nih ya, gitu ya. Oke. Selain banyak belajar tentang perkuliahan di SEBI ini sama kakaknya yang sudah lulus, sama kita nih Kak mau belajar nih Kak gimana sih, kan aku sempat ngeliat nih ya tadi malam tuh aku ngeliat Instagram kakaknya. Oh iya? Terus wah ini tahu nggak Wah, ini tuh dicek sampai nih IG-nya nih. Iya. Duh, di staffnya aku nih. di staff nih ya. Tapi Keren gak banget. di follow gak IG-nya? Iya dong, Oh, di follow maksudnya? dong. Wah, nggak di-follow. Kerennya nih Kak Pipit ini Fitri, dia tuh followersnya ribuan Wow. loh. Keren kan? Dan itu gini, biasanya nih ya Fitri ya, Iya. kalau misalnya lihat nih anak-anak zaman sekarang ngepost satu foto dihapus. Iya, Post dua kebanyakan foto itu. dihapus gitu Bener, kan bener, biasanya. bener. Itu kenapa biasanya kayak iya biar estetik atau biar kelihatan cool. Nah, Kak Fitri ini fun fact-nya ada 160 postingan. Bener nggak nih Kak Widih. Pipit? Mantep banget itu, Ya Kak. Mantep banget kan, tapi faktanya itu bukan apa ya, showing self gitu. Itu bukan foto pribadinya, kebanyakan itu adalah dakwahnya Kak Pipit. Memberikannya positif. Benar banget. Berarti emang Kak Pipit ini bergerak di media digital ya Kak ya? Iya. Dakwah ya Kak ya. Alhamdulillah ya.
Jadi mau sedikit ngulik-ngulik nih Kak Oh, sama boleh dong, boleh banget. kegiatannya Kakak nih yang udah hebat banget berdakwah di era digital. Ya, yang kita tahu semua orang sekarang melihat handphone, memegang handphone dan hampir setiap hari gitu kan bersama handphone. Bener banget nih. Masa zaman sekarang kayak aneh aja anak muda gak menggunakan digital. Iya benar banget. Aneh ya, masa sih Masa? ada ya yang nggak pakai handphone gitu. Nah, bener. Jadi harus memanfaatkan digital media itu sebaik mungkin. Benar. Nah, salah satunya Kak Pipit ini. Wow, gitu. sangat. Ini Kak dari selama ini nih ya kayak Kakak udah berapa tahun nih Kak menggeluti dakwah di media ini Kak? Aduh, berapa tahun ya? Kayaknya sih aku dari tahun 2018 atau 2019 deh. Wah, udah lama 2000, ya. wah, udah berapa tahun tuh Kak itu? 4 kali ya, 4 4 ya, 5 tahun kali ya. 4 sampai 5 tahun. Iya. Berarti itu pas kuliah ya Kak? Iya, pas masih kuliah. Nah, Kak kuliah udah Harus. bisa membangun dakwah. Fikri udah bisa apa nih, Fikri? Apa ya? Belum bisa apa-apa nih. Dulu ya, oh ya kita belajar. Bisa podcast gak sih? Yang penting produktif sih. Benar, ya, agar kedepannya kita bisa punya ide-ide nih dari Kak Pipit. Oh, Kak Pipit dulu tuh kayak gini loh. Berarti kita nanti Harus. kedepannya bisa belajar nih dari Kak Pipit. Iya, Ya betul kan, banget Pipit? nih. Iya, mau tanya juga nih Kak. Kan selama Kakak menjalani ini kan apalagi sampai konsisten nih di 4 tahun bahkan hampir 5 tahun. Oke. Apa sih Kak hambatannya Kak menjadi sebenarnya konten kreator bisa dibilang Pasti tetap, pendakwah ya. juga gitu kan. Tapi melalui digital yang mana ya Kakak nggak showing diri atau seperti ustazah yang berdiri di depan masjid gitu ya. Ini Kakak berdakwah Oke. tapi sambil main handphone gitu. Pasti ada hambatannya. Banyak Apa sih, Kak, malahan. hambatannya kita pengen tahu nih Kak. Oke, hambatan ya. Kita mulai dari hambatan rintangan kali ya sama kita berdakwah. Aduh, kalau misalnya nyebut dakwah tuh kayak berat banget ya. Bukan berarti bukan dakwah ya, menyebarkan hal positif. Iya betul, Iya, menyebarkan benar. hal positif, sharing yang bermanfaat gitu ya teman-teman. Betul. Oke, jadi sebelum aku ngebahas nih ya, sebelum aku ngebahas kehambatan dan rintangan sama aku berbagi kebaikan gitu ya, berbagi hal-hal yang bermanfaat di sosial media, aku mau ngajak kita flashback dulu nih ke zamannya Rasulullah ya. Jadi di mana dulu tuh zamannya Rasulullah tuh berdakwah tuh bener-bener Masya Allah banget gak sih? Iya Ih, benar. rintangannya banget. banyak Itu sangat-sangat luar biasa banget Beda ya. iya beda dari kita iya. Iya kan? Beda banget kan? Nah, Jauh. zaman dulu nih ya, Rasulullah berdakwah tuh Masya Allah banyak banget hambatannya, rintangannya, cobaannya. Dari mulai beliau dilempari kotoran, terus dilempari batu Nah, kan, iya benar. terus juga beliau dicaci, dimaki, dikatain orang gila, dikatain apalagi tukang sihir. Ada yang sampai diludahi juga Kak. Nah iya, bahkan ada yang minta untuk tukeran Tuhan gitu, Nah, ya kan? bener. Betul. Nabi Muhammad disuruh nyembah Lata sama Uzza kan, tapi Nabi Muhammad nggak mau gitu, makanya turunkan Quran surat Al-Kafirun kan, lakum dinukum waliyadin untuk keluargamu, untuk keluargamaku kayak gitu. Jadi Masya Allah banget tuh Rasulullah dulu ketika berdakwah tantangannya itu luar biasa, hambatannya luar biasa gitu. Kenapa sih aku ngajak kita flashback sedikit nih ke zaman Rasulullah? Jadi biar kita tuh bercermin gitu, kita harus kuatin mindset kita dalam berdakwah gitu. Rasulullah aja dulu tuh emang seberat itu gitu cobaannya. Iya. Nah kita juga pasti akan mengalami hal yang serupa gitu ya, walaupun gak seberat beliau dulu kan. Gitu. Jadi kita benar-benar harus kuatin mental ya, harus kuatin mindset kita dalam berdakwah, terutama niat ya. Iya. Dalam berdakwah tuh niat untuk apa? Jadi jangan baru bikin postingan, terus baru upload, terus gak ada yang nge-like, gak ada yang Dihapus. komen, gak ada yang share. Share lah. Udah mental breakdance, terus udah kena mental, udah insecure, anxiety dan lain sebagainya. Jangan ya teman-teman. Jadi benar-benar harus kuatin fondasinya dulu nih kayak gitu. Nah, tantangan dakwah di sekarang ya di digital, Iya. digital ini sebenarnya nggak susah dan nggak mudah juga. Jadi apa ya, di era yang sekarang itu kita benar-benar harus tahu nih target dakwah kita tuh
seperti apa sih gitu, target dakwah kita tuh siapa, dan mereka tuh karakternya seperti apa, kebutuhannya seperti apa gitu. Jadi biar dakwah kita, biar pesan yang mau kita sampaikan juga itu sampai gitu, tepat sasaran. Iya iya gitu. benar-benar Kak. Ya kan? Nih coba deh aku mau nanya sama Eva. Misalnya Eva ngelihat konten di sosial media ya. Iya. Nah itu lebih suka yang konten isinya teks, full teks, atau yang ada ilustrasinya, gambarnya dikolaborasiin sama teks? Ilustrasi sih, soalnya Ilustrasi kalau ya. misalnya teks doang ngebosenin nggak sih? Garing, garing. Garing Bener ya, kayak sih. aduh pegel gitu ya. Ngantuk bawaannya ngantuk. Ngantuk banget, bener. Bacanya juga udah males Udah duluan. malas ya. duluan, iya betul. Gitu. Kalau misalnya Fikri nih misalnya ngelihat konten yang flat aja, yang kaku baku serius, apa lebih suka yang konten diselipin sama humor-humor, sedikit humor, terus candaan tren-tren yang sekarang? Pasti yang lebih suka yang itulah, ada yang candaan-candaan biar lebih Oke. terhibur juga kitanya. Nah itu, jadi pengguna sosial media sekarang itu notabene ya, itu kaum milenial sama Gen Z. Nah dimana mereka itu emang seperti itu gitu, lebih suka sesuatu hal yang simpel, terus juga nggak bertele-tele, to the point kayak gitu ya, dan lebih apa ya, menarik kayak gitu. Nah itu merupakan tantangan sih di era yang sekarang gitu. Nah faktanya juga nih, aku baca di bukunya Ustadz Sarik Siawu ya, Iya. judulnya Art of Dakwah. Jadi berdasarkan penelitian, Iya. selama 3 hari nih, misalnya kita menerima informasi, nah dalam waktu 3 hari itu sebesar 10-20% informasi dapat ditahan, informasi yang berupa teks atau Iya. didengar. Nah itu Oh, cuma iya, iya, dapat iya. ditahan tuh selama sebesar 10-20%. Iya. Sementara informasi yang berupa gambar itu dapat ditahan 65%. Wow, Jadi jauh sangat- ya Gitu, bandingannya jauh ya, ya. jauh. Kelihatan banget itu. Jauh, dan menariknya Allah tuh Masya Allah banget ya ciptain otak manusia itu sedemikian sempurna. Jadi otak manusia itu bisa 60 kali lebih, 60.000 kali lebih cepat memproses informasi yang berbentuk gambar gitu. Oh, Makanya kenapa iya, iya, iya. di media sosial ya, di media digital ini emang lebih banyak konten-konten yang visual kayak Oke. gitu. Biar lebih menarik juga banyak orang. Iya betul. Jadi itu sih tantangannya, hambatannya. Sekarang itu ya kita harus tahu know your target dakwah kayak gitu. Jadi kita harus tahu nih, harus tahu dulu target dakwah kita itu seperti apa. Itu makanya biar nanti dakwah yang mau kita sampaikan, pesan kebaikan yang mau kita sampaikan itu tepat. Iya betul banget. Berarti hambatannya ya memang kita harus mengikuti zaman ya kak ya. Ya Ini bener. bukan banget. lagi zaman naik unta gitu ya. Udah zaman modern sekarang. Iya, jadi memang Udah beda jauh. karena memang digital, dakwah digital pun ya digitalnya memang harus mengikuti zaman yang, apalagi teknologi di zaman sekarang ini semakin cepat banget Iya, ya kak ya. betul banget. Jadi emang harus terus update ya. Iya, Dan betul. Nah ini bagaimana sih pandangan KPP sendiri, kan mungkin sekarang udah maju, digital media itu udah Oke. sangat banyak digunakan. Nah bagaimana pandangan menurut KPP itu digital media itu sangat apa, digital atau itu yang paling efektif untuk berdakwah Kak? Oke. Sarana untuk berdakwah yang paling efektif itu Kak? Oke. Jadi kita sekarang ngomongin tentang media digital Nah. sebagai sarana dakwah yang paling efektif. Itu pandangannya gimana Kak? Untuk di sekarang ya. Nah sebelum masuk ke topik itu, aku tuh kita mau sampaikan persepsi dulu ya. Di Iya. sini tuh paling efektif tuh menurut kalian tuh gimana? Paling efektif. Coba yang dikatakan efektif itu seperti apa? Yang paling mudah mungkin ya, yang paling bisa diterima di kalangan. Menurut iya. aku sih gitu sih kak. Oke. Soalnya kan banyak yang dakwah tapi banyak yang menolak juga. Nah, itu. Oke. Jadi dari banyaknya jalur dakwah mungkin ya, yang paling efektif adalah yang paling mudah diterima oleh kalangan Nah, masyarakat. benar Oke, nih. siap. Ya betul banget ya, Eva dan Fikri. Jadi efektif itu berhasil gitu. Nah. Jadi apa yang kita rencanakan, ya itu sesuai gitu dengan hasilnya kayak gitu. Jadi sesuai nih pas sampai di target dakwahnya kayak gitu, diterima dengan baik. Nah kayak gitu Betul kan. sekali. Nah balik lagi nih ke media digital. Media digital itu kan sebagai wadah ya, alat yang digunakan untuk sarana komunikasi di zaman digital seperti sekarang ini kayak gitu. Nah,
media digital itu ada media digital, ada online maupun offline gitu. Kalau misalnya online itu kan biasanya kan disebutnya media online ya. Dan Iya. kalau misalnya media digital itu banyak kan jenisnya, kayak video, terus juga sosial media, poster dan lain sebagainya kayak gitu. Apalagi kayak sekarang TikTok gitu ya. Wah, ya. sangat banyak sekarang Ya ya. kan? Aku suka lihat Sangat TikTok banyak. dari. Punya nggak TikTok? Punya dong. Wah, Eva banyak nih suka bikin Vicky juga video kayak nih. punya juga nih TikTok ya. Iya, banyak nih. Nah. Bisa juga nih ya Kak, buat di jalur dakwah ya. Nah, betul, bisa banget dong. Nah, makanya sekarang ini kan pengguna sosial media ya, pengguna media digital itu kebanyakan kan kaum Gen Z ya, sama Iya. milenial nih seperti kita ya kan. Kita ya. Ya, nah, terus jadi menurutku pilihan penggunaan media digital sebagai sarana dakwah itu sudah cukup efektif ya. Jadi tinggal bagaimana cara kita mengemas suatu dakwah itu menjadi sesuatu hal yang menarik Nah, gitu. biar orang tuh bisa Tertarik Nah. gitu ya. Ya, betul. Jadi gimana caranya dakwah itu dikemas menarik biar target dakwah kita itu mau lihat, terus juga Senang gitu ya. Dan dakwahnya itu masuk juga dengan Nah, cara yang halus dan bisa ringan diterima, gitu ya. nah bisa diterima oleh banyak orang. betul, Bener banget, syukur-syukur bener banget. sampai diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari si Nah, target betul banget dakwahnya nih. itu. Nah, makanya soalnya dakwah itu kan Masya Allah ya, itu keistimewaan umat Nabi Muhammad ya. Iya. Dan dakwah itu kan juga kewajiban ya, kewajiban Turun setiap menurun. ya, kewajiban setiap muslim ya. Ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat 110, gimana bunyinya Fikri? lupa nih kan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah gitu. Jadi kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan berimanlah kepada Allah gitu. Dikatakan dalam Quran surat Ali Imran ayat 10. Jadi udah jelas ya, tugas dari setiap muslim itu ya mengajak ke hal-hal yang baik gitu, hal yang ma'ruf Yeah. dan mencegah dari yang mungkar kayak gitu. Jadi emang tugas kita sebagai pendakwah Iya, kayak betul gitu. banget tuh kan. Nah, dakwah juga apa ya? Setiap zaman pasti kan zaman kan terus berubah ya. Betul, terus Iyalah, berkembang gak ya. bakal. Gak bakal terus-terusan. Di situ Di situ aja ya, sekarang aja stuck motor udah aja. mau bisa ada yang terbang nih kayaknya nih Nah, ya. iya. Sekarang aja udah banyak yang mobil listrik, motor listrik Iya, gitu kan. betul banget. Iya, Udah benar. canggih sekarang. Heeh. Jadi zaman berubah, nah cara kita berdakwah juga itu berubah gitu, bisa berubah mengikuti dengan kebutuhan zaman, kebutuhan target dakwah kita kayak gitu. Jadi kita harus menyesuaikan diri kayak gitu kan. Nah, jadi menurutku penggunaan media digital sebagai sarana untuk berdakwah di era digital seperti sekarang ini itu sudah cukup efektif dan tepat. Sangat efektif lah ya kayak benar Iya. ya mengikuti perkembangan zaman gitu kan. Sama ini kan nih kan kita ya sebenarnya apalagi di SEBI ini kan kita kampus ekonomi nih Kak. Wih. Dari banyaknya mahasiswa yang apa namanya yang kuliah di sini banyak yang menjalani bisnis. Wah, betul Oke. banget Banyak itu. kan, banyak Iya. yang menjalani bisnis, ada juga yang punya konten a day in my life, Wah, itu siapa tuh? ada yang jualan gitu kan. Siapa Dari tuh? banyaknya konten ya Kak yang bisa dipilih untuk anak-anak muda kayak Kak Pipit ini, apa sih motivasi Kak Pipit untuk memilih nih daripada jualan, daripada Nah, bisnis, Iya bener. mendingan saya dakwah. Nah, apa sih Kak motivasinya? Sedangkan kita lihat nih, banyakkan orang yang jualan lah, yang berbisnis, tapi untuk yang dakwah ini sangat minim gitu Kak. Padahal dakwah ini begitu penting untuk umat manusia gitu, untuk mengajak kepada kebaikan gitu Kak. Apa sih Kak motivasinya gitu biar kita bisa kayak Kak Pipit juga nih gitu. Kayak Pipit pengen banget nih yang di sini ya. Wow, nanti Aduh. kayaknya tambah followers Insya Allah, nih. Masya Allah. Kita ngomongin motivasi ya guys ya. Sebenarnya motivasi aku sangat sederhana sih, simple banget sih motivasinya. Kita semua kan pasti nggak terus-terusan hidup ya di dunia. Kita Iya. pasti akan meninggal. Nah, aku tuh memikirkan gitu, apa ya yang bisa aku tinggalkan ketika aku nanti udah nggak ada di dunia gitu, ketika aku udah meninggal dunia iya, gitu. berarti manfaatnya. Nah, apa nih yang bisa aku tinggalkan gitu. Dan ketika sudah meninggal nanti, nah aku tuh mikir kan, apa yang bisa aku tinggalin sampai terus-terusan bermanfaat gitu. Aku kan juga punya skill desain ya. Iya. Nah, aku juga mikir gitu, gimana caranya skill yang aku punya ini itu
ada manfaatnya gitu, bisa bermanfaat. Jadi kalau misalnya kalian punya skill, punya kemampuan, punya keahlian, itu benar-benar harus diberdayakan gitu. Jangan sampai ya udah sekedar punya aja gitu tapi nggak berdaya. Oh iya ya. Iya, jadi harus diberdayakan gitu. Makanya akhirnya aku mikir, oh ya udahlah, aku jadiin Instagram aku kayak sekarang ini kayak gitu. Yang harapannya sedikit yang aku share, sedikit yang aku bagikan, yang sebenarnya itu notabene ya, itu konten-konten aku di Instagram itu sebenarnya reminder buat diri aku sendiri gitu. Jadi kayak lebih tapi bisa bermanfaat Iya, buat reminder orang buat lain diri aku ya, sendiri gitu. Iya, jadi semoga apa yang aku share itu bisa bermanfaat gitu buat orang banyak, buat orang lain, sampai nanti syukur-syukur ya bisa jadi amal jariah ketika aku udah nggak ada di dunia. Iya, Kayak gitu. jadi harus bermanfaatnya itu gak di dunia saja, tapi buat di akhirat. udah skillnya bisa diasah, terus tapi bermanfaat bagi orang lain sampai bisa dikenang dan menjadi pahala jariah gitu ya Kak, berarti motivasinya ya. Oke, lanjut. Lanjut. Jadi mungkin tadi kan motivasi ya, Oke. motivasi Kak Pipit buat bikin sarana dakwah di media sosial itu. Kemudian apa sih ini, seberapa penting Kak Pipit itu kan pasti sering memberikan edukasi positif. Nah, seberapa Oke. penting sih memberikan edukasi positif ini di dunia digital media ini sekarang, Kak? Seberapa Oke. penting kan pasti banyak orang juga yang menggunakan media sosial, tapi kan tidak memberikan hal positif. Itu gimana, Kak? Oke, kalau misalnya menurut aku ya sangat penting dong untuk kita memberikan sesuatu hal yang positif, membagikan hal-hal yang positif, Iya. share hal-hal yang positif itu penting kan ya. Iya. Nah apalagi kan pengguna sosial media tuh orangnya bener-bener random banget gak sih? Iya, Iya. agak Iya kan? Betul. Nah netizen itu kan bervariasi ya. ada Jadi, yang ini, ada yang makin kesini, makin kesana gitu kan. Benar-benar. Nah, jadi kita sebagai pengguna media sosial juga itu pastinya pengen dong kasih atau nge-share hal-hal yang bermanfaat, hal yang Yeah. positif kayak gitu. Nah, kalau aku pribadi sih kayak gitu. Jadi penting banget buat kita mengedukasi hal-hal yang positif di sosial media gitu. Jadi apa ya? Di antara sekian banyak konten nih di sosial media, banyak kan ya konten-kontennya Iya, ya. iya, Iya, benar. banyak Ada dari banget. mulai yang konten-konten receh, Iya, ada yang Terus jual juga- baju, ada yang nge-spill di Shopee, gitu Iya, kan kayak banyak gitu. banget benar. Ya harapannya dari sekian banyak konten-konten yang ada di sosial media masih ada lah konten-konten yang emang bermanfaat, yang positif gitu. Berarti untuk kita tuh dibaca, harus dilihat. menyaring buat Yap, betul. Oke. Kalau media atau sarananya nih Kak, seperti apa yang Kakak gunakan? Apakah di Instagram atau di YouTube atau kedepannya nih, misalnya kan aku lihat Instagramnya udah Masya Allah banget nih. Apakah Kakak punya sarana lain atau media lain nih Kak? Atau masih dipikirin tapi Insya Allah kedepannya akan terus bertambah? Itu apa ya Kak? Oke, kalau misalnya buat sekarang ya, aku emang masih sustain di Instagram. Jadi Instagram itu kan isinya ya konten-konten Iya. reminder ya, Iya. quotes kayak gitu, quotes Islami kayak gitu. Nah, jadi untuk sekarang sih aku masih pakai Instagram buat sarana dakwah aku sendiri kayak gitu. Tapi aku juga udah mulai geser ke TikTok sih. Iya sih, udah TikTok udah paling ini sekarang, Kak. Nah, iya sekarang kan Udah banyak penggunanya. udah banyak penggunanya dan sekarang itu netizen tuh lebih suka konten-konten yang video. Iya nggak sih? Iya, Kayak gitu kan. visualnya bergerak, Yang visualnya gitu ya, bergerak. benar-benar. Jadi lebih nyata juga kan. Nah, aku udah beberapa kali sih bikin konten dakwah ya di TikTok gitu. Tapi emang belum konsisten karena emang masih belum settle nih waktunya gitu. Jadi emang terkendala di waktu aja sekarang gitu. Tapi insya Allah soon mungkin direncanakan lagi gitu. Semoga ini Kak Terwujud lah ya. terwujud. Kayak Eva Kak. Amin, amin. Kayak Eva kan Eva selalu bikin ini Kak. Oh Sarana iya? dakwah di TikTok iya Kak. Oh, tersekat. Spill TikTok. Promosi nih jadinya nih Iya. ya. Keren banget ya Fikri ya. Jadi berarti kita udah ngeliat nih ya motivasinya, Iya. lika-likunya kayak gitu kan. Jadi paling yang terakhir nih Kak, karena kita kan pengen banget ya Fikri ya, pengen Iya. banget kayak Kak Pipit itu bisa bermanfaat buat orang lain, apalagi ya aku juga sama notabene suka main TikTok, suka Instagram, tapi yang nggak cuma gitu-gitu aja, nggak cuma SG nggak jelas gitu Jadi harus bermanfaat gitu. Ya kan Fikri, nggak cuma Oke. foto-foto
atau yang pohon apa-apa gitu kan. Jadi kita bisa bisa bermanfaat gitu kayak Kak Pipit gitu kan. Boleh dong Kak pesan nih untuk generasi seperti aku dan Fikri, Generasi Z. muda gitu kan, generasi yang masih belum tahu arahnya mau kemana, seperti apa jalannya, belok Oke. kiri atau belok kanan gitu. Jadi pesannya apa nih Kak buat kita semua? Pesannya buat kita semua, buat Eva dan buat Fikri dan buat teman-teman juga yang nonton podcast ini, mulai sesuatu hal yang baik, untuk memulai sesuatu hal yang positif, apalagi bermanfaat buat banyak orang kayak gitu. Jadi cukup lakukan yang mulai dari hal kecil gitu yang kalian bisa gitu. Misalnya Fikri bisa apa? Gitu. Bisa apa? Edit Bisa apa? itu biasanya edit ini Kak, poster. Ya. Nah, Sama nih jalurnya nih sama Kak Pipit ya, Sama nih kita media nih. nih ya. jadi lakukan dari hal-hal yang kita bisa gitu. Iya, Mulai bisa, dari bisa. hal-hal kecil yang kita bisa. Eva bisanya apa? Aku bisanya jualan Kak. Nah, bisa juga berdakwah dari jualan kayak gitu. Iya. Jadi melakukan hal-hal kecil yang kita bisa gitu. Karena jadilah bermanfaat untuk dirimu ya. Jadi dari mulai hal kecil ya, dari mulai diri sendiri. Jadi bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Karena orang yang paling bahagia itu adalah orang yang bermanfaat. Oh gitu, iya berarti Kak Pipit ini selain bisa bermanfaat bagi orang lain, utamanya ini ya manfaatin dulu diri sendiri gitu kan. Betul, Sesuai sebelum- kemampuannya nah, Kakak bener. punya, manfaatin dulu nih gitu. Berarti sebelum ke orang lain itu diri sendiri dulu. Diri sendiri Penuhi dulu diri sendiri. betul. Jadi bisa bermanfaat buat diri sendiri, baru Nah, baru orang bermanfaat lain. buat orang lain. Jadi memang pesannya adalah just do it teman-teman. Betul ya banget kan? tuh. Just do it. Jadi kerjain dulu, jangan bilang kayak mau dakwah, aku nggak bisa ceramah, aku nggak ada ya zaman sekarang Kak Pipit ya kan. Takut di ini. Iya. Nggak bisa, pokoknya nggak boleh ada kata nggak bisa gitu kan, karena Harus memang mencoba berarti. benar Yes, berani harus mencoba, berani memulai. Nah, benar. betul. Berarti memang karena sebetulnya orang yang gagal itu bukan ketika dia gagal tapi karena ketika Tidak. dia gagal untuk mencoba. Tidak mencoba berarti itu. Tidak mencoba. Betul, dia tidak mencoba baru dia gagal gitu kan. Oke, keren banget ya ini Wow. narasumber kita hari Sangat. ini. Sangat memotivasi nih. Jadi hari ini Kita kayaknya generasi, langsung Instagramnya ya. hapus semua nih. Langsung Sumber posting dakwah. ini. Langsung ganti ini. Langsung ya nih. Ya, keren. Mungkin dari kita cukup sekian. Iya, Kak. Saya Eva Marjoli. Saya Fikri. Terima kasih dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.